Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tematik tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan fokus pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari beberapa bagian materi, yaitu yang pertama, keseimbangan lingkungan, yang kedua, kondisi geografis Indonesia, yang ketiga, kalimat tanya, dan yang keempat, tugas. Baik, kita ke bagian materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang akan kita pelajari yaitu lingkungan pertanian atau sawah. Tanaman apa yang biasa kita jumpai di lahan pertanian atau persawahan? Ya, tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena merupakan sumber makanan pokok, yaitu nasi. Padi bisa tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Ada beberapa daerah utama penghasil padi. Daerah-daerah ini disebut juga dengan lumbung padi nasional karena daerah-daerah ini menyuplai atau menyediakan kebutuhan beras pada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Daerah apa saja? Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini adalah beberapa daerah atau provinsi yang menjadi produsen padi terbesar yang ada di Indonesia. Coba kita perhatikan lebih seksama daerah-daerah produsen padi terbesar ini di peta Indonesia. Nah, di sini letaknya Sumatera Utara. Di sini Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, dan di sini letak kita berada di Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir adalah Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah beberapa daerah penyuplai atau produsen padi terbesar yang ada di Indonesia. Apakah di provinsi atau daerah lainnya tidak memproduksi beras? Tentu saja provinsi-provinsi lain juga memproduksi tanaman padi, tapi tidak sebanyak daerah-daerah ini. Kenapa? Bisa jadi karena daerah pertaniannya lebih kecil atau karena faktor lainnya. 3 tahap besar pertumbuhan padi. Anak-anak perhatikan baik-baik dan pahami ya. Tahap besar pertumbuhan padi ini. Yang pertama, benih atau biji padi. Benih padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Perhatikan pada gambar berikut, ini adalah benih padi yang sudah tumbuh. Lalu yang kedua, benih-benih yang sudah tumbuh ini ditanam di lahan sementara hingga menjadi bibit. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Lihat gambar berikut, ini adalah bibit yang sudah siap dipindah ke sawah. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Pertumbuhan padi memakan waktu sekitar 110 hingga 130 hari atau 4 bulan lebih. Lama sekali ya proses pertumbuhan padi, makanya jangan buang-buang nasi. Selain mubazir, juga kasihan Pak Tani yang sudah menanamnya. Ternyata perjuangan Pak Tani tidak sampai di situ. Setelah padi matang, Pak Tani memanen padi. Setelah padi dipanen, Pak Tani melakukan proses pelepasan gabah padi dengan batangnya. Seperti ini. Ini adalah cara tradisional yang dilakukan oleh Pak Tani untuk melepaskan gabah padi dengan batangnya, yaitu dengan cara dipukulkan ke kayu. Lalu juga bisa dengan cara lebih modern sedikit, dengan cara menggunakan mesin giling yang digerakkan oleh kaki.
Atau juga yang lebih modern seperti ini. Ini adalah proses memanen padi sekaligus melepaskan gabah padi dengan mesin. Ini adalah cara yang modern. Gabah padi adalah bulir-bulir padi. Nah, ini adalah disebut dengan gabah. Selanjutnya gabah padi dijemur. Kenapa harus dijemur? Agar mendapatkan beras yang bagus. Menjemur padi butuh di bawah terik panas matahari. Padi dijemur hingga benar-benar kering. Jika cuaca tidak mendukung, seperti mendung, maka proses penjemuran padi akan memakan waktu berhari-hari. Jika gabah padi kurang lama dalam proses penjemuran, maka hasil berasnya bisa patah-patah. Setelah dijemur, gabah padi ditumbuk atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas. Sekam itu adalah kulit padi. Nah, setelah ditumbuk atau digiling, barulah menjadi beras. Ada beberapa cara agar masyarakat Indonesia tetap dapat menikmati padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti perumahan dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang terakhir, yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Baik, sekarang kita beralih ke bagian materi yang kedua, yaitu kondisi geografis Indonesia. Apakah anak-anak sudah tahu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai? Yuk kita pelajari. Ini adalah beberapa letak geografis yang akan kita pelajari. Yang pertama pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk objek wisata seperti Pantai Papuma dan Pantai Teluk Love yang ada di Jember. Pantai juga dimanfaatkan untuk menangkap ikan oleh masyarakat seperti para nelayan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasa dimanfaatkan untuk perumahan, industri, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebagai peristirahatan dan juga objek wisata dan usaha perkebunan. Nah, pantai itu ada dua, ada pantai yang landai dan ada juga pantai yang terjal. Pantai yang terjal itu bentuknya curam. Seperti ini, laut langsung berbatasan dengan tebing, seperti tebing batu berikut ini. Dan ada juga pantai yang landai seperti ini yang biasa kita lihat. Atau seperti ini adalah Pantai Nuko. Pantai Nuko terbentuk seperti pulau, makanya disebut juga dengan Pulau Nuko. Pantai Nuko memiliki pasir yang putih bersih. Pantai ini berada di Pulau Bawean, Kota Gresik, bersebelahan dengan Kota Surabaya. Dan ini adalah Pulau Gili, yang di seberangnya lagi adalah Pulau Bawean.
Selanjutnya kita ke bagian materi yang ketiga, yaitu kata tanya. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Yang pertama, menggunakan kata tanya. Kata tanya itu bisa kita singkat menjadi Abdi Kasim. Apa itu Abdi Kasim? Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan M-nya mengapa. Atau juga kita bisa singkat dengan adik Simbah. Apa itu adik Simbah? A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M-nya mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menyingkat kata tanya agar mudah kita ingat. Kita kembali ke ciri pertanyaan yang baik yang kedua, yaitu sesuai topik. Yang ketiga, tata bahasanya harus diperhatikan. Yang keempat, menggali informasi. Yang pertama, menggunakan kata tanya. Contohnya, apa yang dilakukan adik di halaman? Atau bisa juga seperti bagaimana cara menjaga kebersihan sungai. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya yang baik. Kata tanya ditulis di awal kalimat, tidak boleh di tengah atau di akhir kalimat. Yang kedua, sesuai topik. Pertanyaan yang baik harus sesuai dengan pokok pembicaraan. Tidak boleh keluar dari hal-hal yang sedang dibicarakan. Contohnya, jika sedang membicarakan tentang sekolah, tidak boleh bertanya tentang makanan yang ada di rumah. Yang ketiga, tata bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang duduk di sebelah adik siapa? Ini kurang tepat. Yang baik adalah siapa yang duduk di sebelah adik. Yang keempat, menggali informasi. Pertanyaan yang baik dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Anak-anak harus diingat ya ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, harus menggunakan kata tanya. Yang ketiga, sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, pertanyaan dibuat untuk mendapatkan informasi atau untuk menggali informasi. Nah, sekarang saatnya tugas. Tugasnya adalah yang pertama, kalian baca buku tematika halaman 1. Selanjutnya adalah jawablah pertanyaan halaman 2 dan buatlah pertanyaan terkait teks pada halaman 1. Nah, selanjutnya membaca lagi halaman 4 dan halaman 5. Dan yang terakhir, mengisi tabel pada halaman 6. Itulah yang bisa Pak Wahyu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.